50 menit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Waalaikumsalam. semua. Selamat siang, Pak Muji. Terima kasih sudah diundang untuk acara ini, Bapak. Suatu kehormatan sekali nih, Bapak diundang kembali ya. Sebelumnya dengan Pak Asubdit, sekarang saya tinggal fighter di sini, Pak Muji. Ya, sebenarnya saya sudah sampaikan juga ke Pak Muji ya. Ini kan sebenarnya Permen 8 ini butuh pedoman surat edaran ya, berbentuk surat edaran untuk bisa digunakan begitu Bapak Ibu. Namun karena begitu banyaknya pertanyaan dari semua pihak terkait Permen 8 ini, maka mungkin untuk sesi hari ini Bapak Ibu kita hanya bisa menjelaskan terkait Permen 8-nya saja dulu begitu Bapak Ibu. Untuk surat edarannya mungkin nanti kalau Pak Muji mungkin akan melakukan kegiatan Permen 8 lagi, nanti mungkin sudah ada Permen 8 plus dengan surat edarannya begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muji di awal bahwa sebenarnya Permen 8 ini adalah pemutakhiran dari Permen 1 tahun 2022 mengenai judulnya sama ya Bapak Ibu, mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR gitu. Dan juga ini memang sebenarnya cukup cepat juga untuk dilakukan pemutakhiran atau direvisi Bapak Ibu dalam jangka waktu 1 tahun. Ini sudah direvisi. Nah, ini kenapa direvisi memang nanti kita akan lihat. Jadi memang kebutuhan akan adanya perkembangan teknologi di lapangan ya Bapak Ibu terkait dengan mungkin adanya tambahan-tambahan material baru, peralatan baru sehingga perlu adanya mungkin apa namanya perubahan koefisien, penambahan koefisien seperti itu. Jadi untuk mengakomodir terkait hal tersebut maka ini dilakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu di sini ada perbedaan dari struktur antara Permen 1 dan Permen 8, Bapak Ibu. Di sini bisa terlihat bahwa di batang tubuhnya masih sama 6 bab. Sementara untuk pasalnya sendiri ada penambahan 4 pasal baru ya di Permen 8, Bapak Ibu. Sebenarnya nggak baru juga sih, tapi cuma mungkin lebih menjelaskan atau mendetailkan dari pasal yang lainnya. Kemudian semua bab pada batang tubuh terdapat perubahan, baik perubahan substansi ataupun perubahan penomoran pasal atau ayat ataupun huruf. Sementara untuk judul babnya sendiri sebenarnya masih sama ya Bapak Ibu. Dari bab 1 ketentuan umum, bab 2 mengenai AHSP, bab 3-nya analisis biaya penerapan SMKK, bab, bab 4-nya mengenai sistem informasi HPS, kemudian bab 5 peralihan dan yang keenam kemudian Bapak Ibu untuk konsep pemutakhiran dari Permen 1 tahun 2022 ini sendiri. Jadi sebelumnya kalau di Permen 1 ini lampirannya terdiri dari 4 bagian ya, dari bagian 1 itu yang HSP bidang umum, bagian 2 SDA, kemudian Bina Marga Cipta Karya dan Perumahan. Sementara untuk yang di Permen 8 ini sendiri, Bapak Ibu nanti kita akan terbagi dua, begitu ya Bapak Ibu. Jadi akan ada permen dan surat edaran. Kenapa ada surat edaran ini, Bapak Ibu? Tadi seperti yang kami sampaikan di awal. Jadi terkait dengan adanya perkembangan teknologi di lapangan ya terkait mungkin nanti akan ada misalkan dalam perjalanannya akan ada metode pekerjaan mungkin yang lebih ekonomis gitu ya sehingga akan diperlukan perbaikan-perbaikan dari sisi mungkin koefisien dan lain-lainnya sehingga maka terkait hal-hal yang dinamis itu Bapak Ibu akan dilarikan ke surat edaran. Sementara untuk yang di permen sendiri ini hanya memuat ketentuan-ketentuan yang sifatnya tidak dinamis ya Bapak Ibu. Jadi tidak tidak ada kemungkinan perubahan lah dalam setahun ataupun tahun-tahun berikutnya. Jadi memang untuk yang permen 8 ini Bapak Ibu apa untuk batang tubuhnya sendiri sebenarnya tidak banyak perubahannya ya Bapak Ibu, hanya terkait rumpun pekerjaan cipta karya yang paling banyak mengalami perubahan. Untuk yang lain-lainnya nanti kita akan lihat. Kemudian di Rapermen ini sendiri lampirannya memang cukup singkat. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin cuma sekitar 200-an halaman. Terdiri dari
lampiran bagian A, bagian B, dan bagian C. Jadi bagian A ada tata cara dan persyaratan penyusunan harga satuan pekerjaan. Ini berisikan mengenai tata cara bagaimana menyusun analisa harga satuan pekerjaan. Kemudian juga nanti akan ada tabel-tabel acuannya yang sifatnya tidak dinamis ya Bapak Ibu, tidak mungkin berubah gitu ya dalam waktu setahun mungkin. Sementara untuk yang tabel-tabel acuan yang sifatnya dinamis itu nanti akan dilarikan ke surat edaran Dirjen Bina Konstruksi di bagian pertama. Jadi di bagian pertama surat edaran nanti juga akan ada tabel acuan. Kemudian untuk yang Rapermen sendiri di bagian B-nya, ini analisa harga satuan pekerjaan bidang PUPR yang bersifat umum, Bapak Ibu. Jadi yang bisa dipakai di semua bidang, baik SDA, Bina Marga, Cipta Karya, ataupun perumahan. Kemudian yang C ini mengenai rincian biaya penerapan SMK. Sementara untuk yang surat edaran Dirjen Bina Konstruksi, Bapak Ibu, nah ini kami informasikan bahwa saat ini progres dari surat edaran ini sedang dalam sirkuler persetujuan paraf seluruh UNOR di Kementerian PUPR, Bapak Ibu. Jadi kami harapkan mungkin ya bulan depan itu bisa disahkan ya diterbitkan. Di sini Bapak Ibu di surat edaran ini terdiri dari 4 bagian. Jadi bagian pertama nanti akan ada tabel-tabel acuan ya, mungkin seperti berat jenis ataupun yang lain-lainnya, faktor kehilangan bahan gitu ya. Ini di bagian pertama, kemudian juga contoh-contoh biaya SMKK untuk per bidang PUPR. Jadi nanti contoh untuk paket SDA yang risiko kecil seperti apa nanti BSMKK-nya. Kemudian yang risiko sedang dan besar juga seperti apa. Nah, nanti kita akan coba masukkan di bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, nah ini bagian kedua, ketiga, keempat ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh orang di Indonesia mungkin ya Bapak Ibu, yaitu terkait AHSP bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. Karena memang di Permen 8-nya sendiri ini memang belum masuk, karena ini ada kemungkinan ini dinamis ya Bapak Ibu, akan ada perubahan mungkin dalam setahun. Jadi kebijakan pimpinan untuk dimasukkan saja ke surat edaran. Karena kalau masuk ke di permen nanti sulit sekali untuk direvisi Bapak Ibu. Tidak mungkin kami merevisi permen setahun sekali, itu sulit sekali. Bahkan dari permen 1 ke permen 8 pun ketika kami coba revisi itu juga harus melakukan penjelasan ya yang cukup intens juga dengan Bapak Menteri sehingga Bapak Menteri bisa menyetujui Permen 8 keluar Bapak Ibu. Jadi inilah sebabnya kenapa kita menggunakan surat edaran Dirjen Bina Konstruksi. Kemudian untuk isi substansi dari Permen 8 itu masih sama babnya ya Bapak Ibu seperti Permen 1. Kemudian untuk yang apa namanya definisi-definisi juga di sini masih sama Bapak Ibu mengenai biaya pekerjaan konstruksi. Jadi memang ini mungkin definisi yang baru ya Bapak Ibu. Setelah tahun 2016 mungkin kita ada Permen 28 2016 mengenai pedoman analisa harga satuan pekerjaan. Mungkin di situ kita lebih familiarnya dengan istilah Permen AHSP. Kemudian setelah itu Permen 1 kita berubah namanya menjadi Permen mengenai P3 BPK, yaitu perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Kenapa di sini definisi, aduh, pencet ya. Karena di sini adalah perhitungan biaya komponen biaya langsung, yaitu tenaga kerja, bahan, alat yang dibutuhkan, serta ditambah dengan biaya SMKK. Ya, itulah sebabnya namanya menjadi biaya pekerjaan konstruksi. Jadi karena ada tambahan biaya penerapan SMKK. Kemudian di sini HSP ini adalah juga perhitungan kebutuhan biaya tadi, biaya langsung, tenaga kerja, bahan, dan alat untuk mendapatkan harga satuan satu jenis pekerjaan tertentu. Kemudian ini definisi-definisi mungkin kita lewati saja ya Bapak Ibu, mungkin sudah familiar di Permen 1 sebelumnya. Ada definisi HPP masih sama, HPS, HSD, HSP, kemudian juga DKH, ya koefisien juga masih sama ya Bapak Ibu. SMKK-nya juga ini masih sama, kita ambil dari Permen 10 tahun 2021.
RKK, RKPPL, itu juga kita ambil dari Permen 10, RMLP ya. Jadi semua dokumen-dokumen SMKK ini kita sudah ambil ketentuannya dari Permen 10 tahun 2021. Kemudian di pasal 2-nya Bapak Ibu, permen ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam melakukan perkiraan biaya pekerjaan yang menggunakan sumber biaya dari keuangan negara. Jadi baik APBN maupun APBD ya menggunakan Permen 8 2023 untuk menghitung biaya pekerjaan konstruksi. Kemudian bagaimana dengan yang anggarannya di luar keuangan negara, ini kita sebagai pilihan saja Bapak Ibu ya, opsional. Jadi bisa menggunakan Permen 8 sebagai acuan, sebagai referensi. Kemudian Bapak Ibu di pasal 3 ini bahwa biaya pekerjaan konstruksi ini digunakan untuk menghasilkan pertama HPP, harga perkiraan perancang, kemudian kedua rencana anggaran biaya, dan yang ketiga untuk menghitung HPS. Ya, penyusunan perkiraan biaya pekerjaan ini dilakukan melalui, nah ini tadi Bapak Ibu. Jadi AHSP plus dengan biaya SMKK. Ya, kalau dulu kan di Permen 28 2016 itu hanya apa ketentuan mengenai ASP saja kan Bapak Ibu. Sementara di Permen 8 kita sudah ada plus biaya SMKK-nya Bapak Ibu. Jadi namanya P3 BPK. Permen P3 BPK ya Bapak Ibu. Menyebutkannya gitu supaya gampang. Nah, ini ada sebuah diagram Bapak Ibu mengenai P3 BPK yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi mungkin diharapkan kalau Bapak Ibu sudah paham dengan diagram ini, jadi lebih mudah gitu ya Bapak Ibu untuk menguasai Permen 8. Jadi di sini mungkin ya ini sebenarnya di Permen 1 juga sudah ada Bapak Ibu ya, sudah kita masukkan. Namun perubahannya hanya pada di sini Bapak Ibu ditambahkan ada kata-kata harga satuan pokok ya, baik yang tenaga kerja, bahan ataupun peralatan. Sementara perubahan lainnya juga di PPN. PPN-nya di sini 11% Bapak Ibu. Ya. Sementara untuk yang lainnya ini masih sama ya. Juga di sini ada plus apa namanya biaya SMK. Jadi di sini kita melihat diagram ini itu tiga ya Bapak Ibu, ada tiga hal gitu. Yang pertama terkait biaya langsung yang biru ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita apa, melakukan perhitungan analisis biaya langsung yang terdiri dari tenaga kerja, bahan dan peralatan. Di mana harga pokok, harga satuan pokok ini sebenarnya adalah harga apa namanya? Harga satuan item itu ya, baik tenaga kerja, bahan, material di di lokasi asal gitu ya, di kuari sebelum ada tambah-tambahan eh, biaya apa namanya? Biaya ke transport gitu ya, sebelum ada biaya transport, kemudian sebelum ada biaya sewa dan lain-lainnya, jadi masih pure harga di kuarinya. Kemudian di sini Bapak Ibu, untuk yang koefisien tadi, di sini analisis biaya langsung, jadi tadi dari harga satuan tenaga kerja, bahan, peralatan, kita kalikan dengan koefisien, di mana koefisien ini juga dipengaruhi dengan lokasi pekerjaan, mungkin ya, jarak dari kuari ke lokasi, atau ke base camp, atau ke aspal mixing plant, atau ke stone crush, dan lain-lain, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian juga kondisi jalan ke lokasi pekerjaan, desainnya atau spek teknis, dan juga metode yang berkeselamatan. Jadi kan beda-beda ya Bapak Ibu, tergantung dengan kondisi ini. Kemudian nanti dari biaya langsung kita melihat apa kotak yang merah ini Bapak Ibu untuk yang biaya tidak langsung, yaitu biaya umum dan keuntungan. Besarnya kita tentukan 10 sampai 15% dari biaya langsung. Mungkin di sini juga ada juga yang pernah menanyakan Bapak Ibu, kan sebelumnya eh, di LKPP ya mungkin ditentukan dulu sebelumnya 10%. Terus kenapa tiba-tiba ada juga angka 15% nih Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau kita lihat historinya, jadi di Bina Marga, di tempat kami itu sempat ada ketentuan bahwa untuk yang biaya umum ditentukan sebesar 15% Bapak Ibu. Sehingga atas dasar itu kemudian kita membuat range 10 sampai 15%. Nah, kemudian dari biaya langsung dan biaya tidak langsung ini, tambahkan nanti akan menghasilkan harga satuan pekerjaan. Kalikan dengan volume, nanti akan menjadi total harga pekerjaan. Ya. Di sini sudah apa kita dapatkan harga
pekerjaan ya Bapak Ibu. Kemudian kita sekarang lihat yang kotak kuning Bapak Ibu. Di sini terkait dengan SMKK, biaya SMKK. Jadi di sini untuk biaya SMKK terdiri dari 9 komponen, ya 9 komponen biaya SMKK yang minimal harus bisa terpenuhi ya Bapak Ibu untuk paket-paket dengan risiko sedang dan besar. Kalau yang kecil kan nanti akan ada pengecualiannya, jadi ada beberapa item yang tidak wajib ya. Di sini Bapak Ibu nanti kalau kita melihat ke belakang dari dokumen perancangan itu nanti akan didapatkan akan keluar ya Bapak Ibu biaya SMKK-nya itu apa saja sebenarnya. Nah, nanti di sini juga akan selain dari apa komponen biaya SMKK akan keluar juga nanti identifikasi bahaya, pengendalian risikonya, nah, nanti akan keluar di perancangan ini. Nanti akan masuk ke ini analisis risiko di biaya penerapan SMKK. Ya. Kemudian nanti keluar biaya SMKK. Nah, itu akan ditambahkan dengan total harga pekerjaan menjadi total biaya perkiraan pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Kemudian dikalikan 11% PPN, nanti akan Pak ketemu ya angkanya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu kita sekarang beralih ke bagian ke satu umum ya dari Permen 8. Di sini ketentuannya adalah bahwa ASP dilakukan untuk menghasilkan harga satuan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya tadi apa namanya penjelasan narasi dari diagram tadi Bapak Ibu. Harga satuan pekerjaan ini tadi jumlah dari biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian untuk pekerjaan yang bersifat lumsum Bapak Ibu, harga satuan pekerjaan tidak memperhitungkan biaya tidak langsung ya di sini. Kemudian biaya langsung disusun melalui tadi analisis biaya langsung, yaitu analisis harga satuan dasar dan juga perhitungan koefisien. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini yang nomor 6, analisis biaya langsung memperhitungkan tadi ya sudah lokasi, jarak, kondisi jalan, metode, rencana desain, dan spek teknis. Nah, berikutnya aja mungkin Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk yang pasal 5 terkait biaya langsung, di sini ada biaya langsung tadi merupakan jumlah dari tenaga kerja, bahan, dan peralatan ya. Tenaga kerja sendiri terdiri atas tenaga kerja konstruksi dan tenaga kerja non terampil. Kemudian untuk bahan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi. Di mana ketentuannya nanti yang lebih rinci yang mengenai ini bahan-bahan ini ada di lampiran bagian air. Kemudian peralatan terdiri atas peralatan mekanis dan semi mekanis. Kemudian ada lagi ketentuan tenaga kerja untuk setiap peralatan mekanis paling banyak maksimal 2 orang. Namun, Bapak Ibu, dalam hal peralatan mekanis yang digunakan berupa pabrik atau plant dan peralatan penghamparan, tenaga kerjanya diperhitungkan sesuai kebutuhan. Jadi bisa aja lebih dari 2 orang ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pasal 6 ini mengenai analisis harga satuan dasar. Jadi Bapak Ibu, yang pertama harga satuan dasar tenaga kerja diperoleh dari ada 3 pilihan ya Bapak Ibu bisa dipilih salah satu. Dari ketentuan Pemda setempat berupa upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota, bisa dari BPS atau data hasil survei atau juga data lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di sini harga satuan dasar tenaga kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan. Kemudian di sini nomor 4 ini juga yang nomor 4 ini tambahan hal yang baru juga ya Bapak Ibu di Permen 1 belum ada ini. Penyusunan harga satuan dasar tenaga kerja harus dihitung dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dalam negeri. Nanti kita bahas juga ada matrik perbandingannya ya Bapak Ibu apa saja perbedaan di Permen 1 dan Permen 8 itu. Nanti setelah ini aja Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan harga satuan dasar bahan, itu ada harga satuan dasar bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi. Sementara harga satuan bahan diperoleh dari ketentuan. Nah, ini juga pilihannya bisa 3 juga ya Bapak Ibu untuk mendapatkan harga satuan dasar, yaitu penetapan oleh kementerian lembaga atau Pemda setempat, data hasil analisis, dan data hasil survei atau data lainnya.
Kemudian penyusunan harga satuan bahan di sini juga harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup. Ini sesuai dengan program pemerintah ya Bapak Ibu untuk menggalakkan TKDN. Ini ada diagram konseptual struktur analisis harga satuan dasar bahan Bapak Ibu. Jadi di sini ada harga bahan di kuari ya, tempat asalnya, penambangan. Ini nanti kan akan ada di apa namanya ditaruh gitu ya dari kuari mungkin ke base camp. Di sini jarak ke base camp dan ke lokasi pekerjaan, kondisi jalan dan juga berat isi bahan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya Bapak Ibu. Juga bisa juga harga sewa alat ya, juga harga sewa alat per jamnya. Nanti ada ketentuannya juga tadi pengaruh kapasitas alat, kecepatan, faktor alat, waktu siklus produksi, itu akan didapatkan harga satuan dasar bahan. Hitungannya semua nanti tata cara persyaratannya itu ada di lampiran bagian A nanti. Kemudian untuk yang pasal 9 yang mengenai yang peralatan Bapak Ibu. Jadi untuk yang harga satuan dasar peralatan itu terdiri dari dua, biaya pasti dan biaya operasi. Untuk biaya pasti, antara lain pertama harga pokok alat, kemudian nilai sisa alatnya, faktor angsuran atau pengembalian modal, biaya pengembalian modal, biaya asuransi dan pajak, juga jumlah jam kerja alat dalam 1 tahun. Sementara yang dimaksud biaya operasi di sini adalah biaya bahan bakar, biaya minyak lumas, biaya perawatan, biaya perbaikan, upah operator, dan upah pembantu operator. Kemudian di sini dalam penyusunan harga satuan dasar peralatan, faktor efisiensi alat yang tertinggi digunakan untuk memperoleh kapasitas maksimum peralatan. Nah, jadi di sini kita apa? Ya kalau bisa di sini digunakan adalah alat yang masih kondisi bagus ya, kondisi baru begitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa digunakan oleh PPK nanti untuk menolak misalkan ternyata apa namanya penyedia mungkin dia pakai alat yang udah rusak gitu kan, ini bisa ketahuan nanti. Jadi kita menggunakan faktor efisiensi alat yang tertinggi. Ini ada tabelnya Bapak Ibu di lampiran A tentang tata cara dan persyaratannya. Kemudian penyusunan harga satuan dasar peralatan harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, tingkat komponen dan juga ramah lingkungan. Jadi semuanya Bapak Ibu baik itu tenaga kerja, bahan, apa namanya alat, itu kita mengutamakan dalam negeri produk dalam negeri. Ini ada diagram untuk bagaimana kita menghitung harga satuan dasar peralatan atau biaya sewa alat per jam. Ya, nanti ada biaya tadi eh, biaya pasti dan biaya operasi. Kemudian nanti kita bisa tentukan rumusnya juga ada di lampiran A nanti ya Bapak Ibu. Kita lihat di lampiran A. Kemudian di sini untuk yang koefisien ya. Jadi dalam melakukan analisis biaya langsung kita perlu menggunakan koefisien. Itu baik koefisien tenaga kerja, bahan maupun peralatan. Untuk yang tenaga kerja ini sendiri, koefisiennya dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkat keahlian atau kemampuan menyelesaikan pekerjaan persatuan pengukuran. Sementara untuk yang koefisien bahan, dia dipengaruhi oleh spek teknis, faktor kehilangan bahan, faktor konversi volume bahan, kuantitas dan berat volume atau berat isi bahan. Nah, ini untuk yang faktor-faktor ini, kehilangan bahan, konversi ini juga masih ada di lampiran permen ya Bapak Ibu. Lampiran permen 8 yang bagian A. Kemudian untuk yang koefisien peralatan Bapak Ibu di sini dipengaruhi oleh kapasitas alat, faktor siklus kerja alat dan kondisi lapangan. Kemudian untuk yang pekerjaan manual, semua nilai koefisiennya tercantum dalam lampiran permen 8 Bapak Ibu yang merupakan bagian tidak terpenuhi. Kemudian pekerjaan mekanis dan semi mekanis. Jadi di sini nilai koefisien diperoleh melalui perhitungan analisis produktivitas dan disesuaikan dengan tipe alat, karakter fisik bahan, metode kerja yang digunakan dan kondisi lapangan kerja.
Ini terkait dengan biaya tidak langsung. Tadi Bapak Ibu ya kita tentukan sebesar 10 sampai 15%. Kemudian juga catatan biaya umumnya ini tercantum dalam lampiran Permen 8. Jadi masih ada di Permen 8 ya Bapak Ibu untuk yang ketentuan biaya umum. Jadi biaya umum termasuk biaya perbaikan dan penanganan dampak dari kecelakaan konstruksi. Ini bagi paket-paket mungkin yang nggak pakai CAR ya, harus pakai harus ngambil dari biaya umumnya untuk penanganan dampak dari kecelakaan. Kemudian Bapak Ibu di pasal 12 ini adalah apa saja AHSP yang ada gitu ya Bapak Ibu kelompok bidang AHSP. Jadi pertama AHSP bidang umum, bidang SDA, bina marga dan cipta karya. Untuk yang umum ini mencakup AHSP yang berlaku di semua bidang dan ini tercantum dalam lampiran bagian B di Permen 8 tahun 2023. Jadi masih ada ya Bapak Ibu di lampirannya kita masih ada, tapi khusus yang umum Bapak Ibu. Sementara untuk yang teknis per bidang PUPR, ya SDA Bina Marga Cipta Karya dan Perumahan memang dilarikan semua ke surat edaran Bapak Ibu. Dan memang saat ini kenapa lama begitu ya? Kami juga harapkan ketika menyusun Permen 8 sebenarnya juga kami harapkan ketika itu SE-nya juga nggak begitu lama bisa langsung terbit begitu ya Bapak Ibu. Namun di sini kami di Jen Bina Konstruksi kami ini hanya mengumpulkan ya, hanya compile saja Bapak Ibu. Dari seluruh AHSP per Dijen Teknis itu kami kumpulkan, kemudian kami tetapkan sebagai SE Dirjen Bina Konstruksi. Ya sebenarnya kami juga ingin cepat Bapak Ibu, cuma kan kami juga menunggu gitu, menunggu dari kebetulan saat ini yang belum menyerahkan adalah dari Cipta Karya dan Perumahan. Nah, dari sana mereka belum apa agak lama memang Bapak Ibu karena Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Permen 8-nya bahwa rumpun dari Cipta Karya Bapak Ibu ini mengalami perubahan yang cukup signifikan juga Bapak Ibu. Jadi di Permen 8 ini yang paling banyak berubah adalah rumpunnya Cipta Karya dan Perumahan. Seperti ini dari A sampai H ini Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya kan lebih sedikit. Di sini kita lebih banyak jadinya sekarang jadi bangunan gedung, perumahan, jalan kawasan dan permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem pengolahan limbah domestik, tempat proses pemrosesan akhir TPA, tempat pengolahan sampah terpadu dan jaringan pipa. Nah, ini kan cukup banyak nih rumpun yang dimasukkan oleh Cipta Karya dan Perumahan di Permen 8. Itulah sebabnya memang apa namanya usulan dari teman-teman kami di Dijen Cipta Karya dan Perumahan agak lama Bapak Ibu mengumpulkan ke kami. Sehingga kami juga jadi agak lama juga ini untuk menerbitkan SE Dirjen Bina Konstruksinya. Tapi kita harapkan semoga bulan depan sudah bisa diterbitkan ya Bapak Ibu. Nah ini untuk yang bidang sumber daya air ini tidak banyak perubahan ya Bapak Ibu. Apa namanya jenis pekerjaannya masih sama ya. Bendung, irigasi, pengaman sungai, bendungan umum, pantai, rawa, dan atap air tanah, air baku. Kemudian untuk ASP bidang sumber daya air, biaya SMKK menjadi pokok pekerjaan tersendiri pada setiap jenis pekerjaan. Jadi menjadi pokok pekerjaan sendiri sekarang ya. Semuanya berlaku seperti itu Bapak Ibu baik SDA, Bina Marga Cipta Karya Perumahan sekarang semuanya SMKK sudah menjadi pokok pekerjaan tersendiri. Ini untuk yang Bina Marga, ini rumpunnya jalan jembatan. Cuma di sini memang perbedaannya kalau yang dimasukkan di Bina Marga ini adalah jenis-jenis pokok pekerjaannya. Kalau yang SDA, Cipta Karya Perumahan, tadi kan yang dimasukkan di sini adalah jenis-jenis pekerjaannya, rumpunnya ya Bapak Ibu. Kalau di jalan Bina Marga kan pasti jalan jembatan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah pokok pekerjaan yang ada di pekerjaan jalan dan jembatan. Jadi bisa dilihat bahwa SMKK juga sudah menjadi pokok pekerjaan tersendiri dalam jenis pekerjaan atau rumpun pekerjaan jalan dan jembatan di Bina. Ini tadi yang Cipta Karya Perumahan, Bapak Ibu, ini memang perubahan signifikannya Permen 8 ini adalah di rumpunnya Cipta Karya dan Perumahan. Kemudian ini juga pasal 17, ini sebenarnya yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di daerah juga.
Jadi dalam hal AHSP yang diperlukan belum ada pada bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan menggunakan pertama bisa menggunakan lintas bidang ya Bapak Ibu AHSP pada kelompok bidang sebagaimana dalam pasal 12. Jadi mungkin Bapak Ibu misalkan di SDA nggak ada ininya ASP di SDA bisa pakai mungkin ASP yang ada di bidangnya Bina Marga, Cipta Karya atau Perumahan. Jadi bisa lintas bidang sekarang Bapak Ibu nggak terpaku. Kalau kita orang SDA kita cuma bisa pakai ASP bidang SDA gitu ya. Sekarang kita bisa lintas bidang. Jadi yang dari SDA bisa pakai juga ASP-nya di Bina Marga, Cipta Karya atau Perumahan. Kemudian selain itu bisa menggunakan AHSP dari SNI misalnya juga bisa. Nah, yang C ini Bapak Ibu, atau bisa juga perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang diusulkan melalui pimpinan tinggi media kepada pimpinan UNOR yang membidangi jasa konstruksi. Kalau di kami seperti itu ya Bapak Ibu, jadi kalau ada apa HSP yang baru itu belum ada di Permen, belum ada di SE-nya juga nanti ya diusulkan lagi gitu kan. Usulannya dari masing-masing dirjen teknisnya mengusulkan secara resmi Pak Dirjennya ke Dirjen Bina Konstruksi. Kemudian nanti kami compile, kami kumpulkan dari seluruh usulan yang ada di SDA, Bina Marga, Cipta Karya Perumahan. Kemudian akan kami tetapkan dalam surat edaran Dirjen Bina Konstruksi. Kenapa dikumpulinnya di Bina Konstruksi, Bapak Ibu? Kenapa nggak masing-masing aja nih SDA bikin sendiri aja, SE-nya biar cepat, nggak usah nungguin Binkon lama gitu kan. Nah ini semangatnya ketika itu adalah kalau misalkan masing-masing yang menyusun Bapak Ibu, nanti dikhawatirkan eh, khawatirnya nanti mungkin ada ASP-nya yang double atau tumpang tindih Bapak Ibu. Nah, misalkan jangan sampai apa namanya satuan pekerjaannya sama, mungkin sama-sama pekerjaan beton misalkan. Sepertinya terputus Pak Mulis, Pak Audi. Ya, putus, Pak. Oh iya, hilang ya. Iya Pak, memang ada gangguan Pak hari ini sepertinya. Jaringan kita kurang nyaman ini Bapak Ibu. Iya, tadi saya juga putus-putus ini. Iya, betul Pak. Sepertinya ada gangguan pada Zoom ini. Kita tunggu saja Bapak Ibu.
Gimana, Pak Muklis? Bisa nyambung kembali, Ibu Belum, belum, belum belum masuk ya, Bu Nopi ya? belum. Itu Pak Rudi kalau nggak ada lampirannya SE gimana? Pakai apa berarti? Kalau belum ada. Ya, untuk sementara ini, Pak, kami masih menggunakan permen PUPR 1, Pak. Karena Oh, SE-nya masih pakai. masih, iya. Makanya kami menunggu SE ini penegasannya seperti apa. Hmm. Dan Bu Nopi segera tersambung ini, Pak. Karena ini materi yang ditunggu sebenarnya oleh pelaku jasa konstruksi. Eh, Iya, iya. Mudah-mudahan Bu Nopi segera bisa masuk. ya itu bisa itu. Sepertinya sudah masuk Bu Nopi, Mekanasari. Bu Nopi? Iya, Bapak. Bentar, Oke, Bapak, ini silahkan Bu saya Nopi. coba sambungkan Lanjutkan, lagi. Ya, nggak apa-apa. siap. Nah, siap, lanjutkan Bu Nopi. Gimana, Bu Nopi? Bisa di-share lagi materinya di layarnya, Bu Iya, Nopi? Bapak. Siap, siap. Ini Silahkan, Bu kayaknya Nopi. kalau pakai ini apa kam, eh, kamera kayaknya agak susah deh Pak sinyalnya. Nggak apa-apa, Pak. Tadi Anu, nggak kayaknya apa-apa, Bu. Dimatikan aja. Yang penting saya close dulu ya ini materinya kameranya. di-share di layar. Videonya dimatikan aja, Bu Nopi, kalau ada gangguan.
Iya, bisa di full screen Bu Novi. Iya, Bapak, siap. Oke, mantap. Lanjut silakan Oke, Bu Novi. ya maaf ya Bapak Ibu ini tadi Iya, kendala nggak apa-apa Bu Novi. sinyal Ini kayaknya. memang sudah biasa. Silakan Bu Biasa, Novi, mungkin lanjutkan. emang lebih enak kalau offline sebenarnya Pak Bunci. Nggak apa-apa Bu, videonya matikan aja dulu. Silakan Ya, ya. dilanjutkan materinya. Izin Bapak Ibu untuk melanjutkan tadi, mohon maaf sekali ada gangguan. Tadi yang pasal, bentar gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi kita kembali ke pasal 17 ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya pasal yang menjawab semua kegalauan Bapak Ibu selama ini begitu ya. Tadi yang di apa ayat 1 huruf C ini, jadi memang jika ada gitu ya, misalkan ada HSP yang diperlukan belum ada di bidangnya, belum ada di SDA, belum ada di Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, belum ada semua. Nah, ini kemudian gimana gitu kan? Nah, ini sebenarnya kalau di kami ya Bapak Ibu, prosedurnya kalau kami di pusat begitu, ini biasanya dari Dijen-Dijen teknis itu nanti akan mengusulkan kepada kami di Bina Konstruksi Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kami kumpulkan dan nanti akan ditetapkan sebagai surat edaran Dirjen Bina Konstruksi. Semangatnya apa? Kenapa di Bina Konstruksi? Seperti yang sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harapkan supaya tidak ada HSP yang tumpang tindih, yang double, atau ada yang salah koefisien, seperti itu. Jadi mendingan di-compile oleh Bina Konstruksi. Gitu. Kemudian di sini kenapa juga di surat edaran? Karena tadi Bapak Ibu untuk mengakomodir hal-hal yang bersifat dinamis Bapak Ibu. Nah, jadi tadi ya misalkan mungkin ada perkembangan teknologi di lapangan, mungkin ada material baru, ada alat baru sehingga butuh ada koefisien-koefisien baru sehingga itu bisa kita mutakhirkan Bapak Ibu untuk ASP-nya dan dituangkan dalam surat edaran. Jadi supaya lebih mudah untuk diupdate, dimutakhirkan dan jadi tidak kita masukkan di permen tapi di surat edaran Bapak Ibu. Juga kita juga menggunakannya bukan surat edaran menteri tapi surat edaran Dirjen Bina Konstruksi. Yaitu harapannya agar lebih mudah untuk kita lakukan nanti updatingnya gitu. Kalau ke Pak Menteri lagi biasanya nanti akan susah lagi Bapak Ibu untuk apa lolosnya gitu kan apa banyak pertanyaan dari Pak Menteri mungkin kenapa nih berubah lagi gitu dan kayaknya juga kita nggak enak ya Bapak Ibu kalau setiap tahun kita harus mintakan tanda tangan beliau gitu untuk apa namanya pemutakhiran terkait AHSP ini. Sehingga di sini untuk yang apa nomor 2, jadi perhitungan teknis dan analisis produktivitas sesuai di ayat 1 huruf C ini merupakan masukan bagi perhitungan AHSP. Nah, di sini artinya bahwa itu semua tadi yang masukan-masukan dari Dirjen Teknis itu nanti bisa menjadi masukan bagi pemutakhiran revisi dari surat edaran Dirjen Bina Konstruksi ini, Bapak Ibu. Kemudian bahwa perhitungan teknis analisis produktivitas ini nanti dapat disesuaikan minimal setahun sekali. Jadi bisa direvisi nanti paling tidak setahun sekali itu bisa. Jika ada mungkin Dirjen Teknis ya yang mengusulkan ke kami akan ada apa tambahan-tambahan begitu terkait SP-nya, bisa kita revisi ini setahun sekali surat edarannya begitu Bapak Ibu. Harapannya seperti itu. Kemudian di pasal 18, nah ini sebenarnya juga jawabannya nih Bapak Ibu, kegalauan Bapak Ibu semua. Jadi rincian AHSP bidang tadi yang sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan yang memang selama ini belum ada di Permen 8, Bapak Ibu, ini nanti memang akan tertuang dalam surat edaran yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi. Kemudian di sini yang paling bawah rincian AHSP itu menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, daerah, instansi dalam menyusun biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi pasal 17 dan pasal 18 ini yang menjawab kegalauan ya Bapak Ibu selama ini. Dan kami memang apa ya mohon maaf sekali Bapak Ibu bahwa surat edaran ini agak lambat begitu ya Bapak Ibu keluar. Karena kami juga di sini di Bina Konstruksi juga kami sifatnya menunggu gitu Bapak Ibu menunggu masukan usulan dari teman-teman kami di Cipta Karya Perumahan yang memang uh, ini sudah mulai diserahkan sih ke kami Bapak Ibu dan kami juga sudah mulai sirkularkan juga di
apa namanya di bagian hukum kami ini sudah masuk ke Bapak Ibu. Jadi harapannya semoga bulan depan surat edarannya sudah bisa terbit gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu penggunaan ASP ini eh, bisa digunakan dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan sampai nanti pelaksanaan cuti lapangan. Mohon maaf Bu Nopi, izin Iya, mengingatkan waktu kita sisa 5 menit lagi untuk penyampaian oh ya. materi Bu Nopi. Terima kasih. Walaupun tadi saya itu ya Pak, ada Iya, sudah ini saya ya, tambahkan Pak, lima, pendingnya. 5 menit Bu. Oh, 5 menit udah itu pas Iya, banget ya. saya tambahkan. Oke, Oke, terima kasih. Lanjut baik, Bu Nopi. nggak apa-apa. Ya, baik Bapak Ibu, untuk yang pra perencanaan nanti kan HSP ini digunakan untuk menyusun HPP. Perintah di perencanaan pengadaan untuk menyusun RAB, di tahap persiapan pengadaan untuk menyusun dan penetapan HPS, kemudian juga untuk koefisien komponen untuk eskalasi harga. Sementara pada tahap pemilihan, HSP bisa digunakan untuk evaluasi kewajaran harga dan juga harga satuan timpang. Sementara di tahap pemeriksaan dan pengujian pekerjaan, jadi tahap fisik ya Bapak Ibu, fisik pekerjaan konstruksi, AHP ini bisa digunakan untuk penambahan pokok pekerjaan baru, atau penambahan kuantitas pekerjaan lebih dari 10%, atau penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satu timpang. Ya. Ini beberapa kegunaan dari AHP di setiap tahap pekerjaan konstruksi. Oke, di sini ini untuk yang desain build, Bapak Ibu. Jadi untuk pekerjaan terintegrasi ASP-nya mengacu pada pekerjaan konstruksi sejenis ya. Sementara untuk yang swaklola dan padat karya memperhatikan jenis pekerjaan, metode, peralatan. Jadi tetap pakai ASP, cuma kita lihat kondisinya, asumsinya apa ya kan, tergantung dari mungkin peralatannya, kondisi, ataupun tenaga kerja yang seperti apa. Untuk yang biaya SMKK, Bapak Ibu di sini penghitungan biaya SMKK dilakukan berdasarkan intinya di sini adalah analisis risiko ya Bapak Ibu yang sebelumnya kita dapatkan dari tahap perancangan yaitu rancangan konseptual SMKK. Di sini kemudian biaya SMKK menjadi pokok pekerjaan tersendiri. Kemudian di sini juga mungkin yang penting lagi adalah eh, mana tadi ya? Biaya SMKK ini dimasukkan dengan besaran sesuai kebutuhan. Jadi artinya kita belum tentukan berapa prosentase dari biaya SMKK. Saat ini baru disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian risiko dari masing-masing paket pekerjaan. Sementara untuk yang terkasih pasti, Bapak Ibu, nah di sini memang kita sudah ada ya Bapak Ibu aplikasi mengenai sistem informasi HPS terintegrasi. Jadi memang di sini bahwa sistem informasi HPS terintegrasi atau SIPASTI ya Bapak Ibu di Kementerian PUPR ini adalah merupakan aplikasi basis data untuk apa? Untuk menyusun HPS, membahas, menetapkan, dan mereview HPS oleh para pihak yang diberi akses. Jadi belum semua pihak bisa menggunakan SIPASTI, hanya pihak-pihak yang diberikan akses saja ya Bapak Ibu. Kemudian siapa yang mengelola SIPASTI? Yang mengelolanya adalah kami juga kebetulan Bapak Ibu di Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Nah, di sini kemudian dalam hal aplikasi belum bisa digunakan, maka masih bisa digunakan dengan cara manual, Bapak. Di sini ketentuan peralihannya bahwa pada saat permen ini berlaku, yaitu 30 Agustus 2023, Bapak Ibu, pengadaan yang telah dilakukan dengan menggunakan permen 1 eh, kita dilaksanakan proses sampai selesai. Ya. Jadi misalkan sebenarnya acuannya adalah ketika tayang di LPSE Bapak Ibu. Jadi intinya kalau sudah tayang itu, misalkan dia HPS masih pakai permen 1, itu tetap pakai permen 1 sampai pengadaan jasa konstruksinya selesai. Tapi kalau sebelum tayang lelangnya di LPSE itu Bapak Ibu maka harus menyesuaikan dengan Permen 8 tahun 2023. Jadi titiknya adalah di sudah tayang belum nih lelangnya di LPSE itu. Ketentuan penutup. Nah, sejak Permen 8 ini berlaku, maka Permen 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi sudah menggunakan Permen 8 ya, Bapak Ibu. Untuk lampirannya ini mungkin sekilas aja Bapak Ibu, untuk detailnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa
melihat sendiri ya paparan yang nanti saya bagikan ke Pak Rudi dan Pak Muji. Di sini untuk lampiran A terkait tata cara dan persyaratan penyusunan harga satuan. Kemudian yang B-nya ASP yang bersifat umum, artinya yang bisa digunakan di semua bidang PUPR. Kemudian yang ketiga adalah rincian atau ketentuan-ketentuan terkait BSMKK, plus juga dengan ada terkait beberapa contoh sebenarnya Bapak Ibu terkait mungkin bagaimana kita menentukan misalkan berapa jumlah personel keselamatan konstruksi seperti itu Bapak Ibu. Itu ada juga contohnya di piramida ini. Kalau untuk yang contoh biaya SMKK nanti untuk per bidang PUPR kemudian dibagi lagi per tingkat risikonya itu semuanya nanti akan dituangkannya di SE ya Bapak Ibu. Oke. Saya rasa ini kalau yang sebentar Bapak, ada satu lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini. Sebenarnya apa isi dari AHSP bidang umumnya? Kalau yang di lampiran B Bapak Ibu, AHSP bidang umum yang saat ini eh, hanya ada di Permen 8 ini, maksudnya yang ada di Permen 8 ya Bapak Ibu. Ini terkait pekerjaan persiapan, pekerjaan dewatering, pekerjaan tanah ya, pekerjaan beton, pemancangan dan pekerjaan air tanah. Jadi cuma ini aja Bapak Ibu, ASP bidang umum yang ada di lampiran itu. Sisanya selain ini akan ketuang di surat edaran. Mungkin ini izin Pak dia lagi azan, saya stop ini dulu ya, paparan dulu ya. Silakan, silakan, nggak apa-apa, Bu Novi. Pengalaman Pak Rudi pernah gunakan nggak Excel-nya ini, ASP ini atau APS ini? Oh iya Pak, kita menggunakan template yang di Permen PR1 dan ini saya juga masih membuka-buka lagi nih yang XLS yang punya Permen PUPR 8 ini perbedaannya di mana dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa tanya lebih tajam lagi ke Bu Novi ini karena beliau yang menangani di pembinaan jasa konstruksi dan SE-nya Pak Muji yang kita harapkan segera ini untuk memberikan kemudahan kami dalam menerapkan dalam penyusunan HPP yang selanjutnya dibuat ke dalam RAB dan HPS PPK. Pak Rudi banyak tuh kan perencana itu atau perancangan itu banyak nggak tahu Pak. Dia masih tahu yang 28 2016 ya. Ya itulah Pak yang Yang tahun dua-duanya dia nggak tahu. iya yang Permen PUPR 1 2022 itu kan terbitnya pas di awal tahun Pak. Jadi agak kaget juga semua Banyak begitu nggak tahu. sudah dieksekusi udah jalan. Iya, sosialisasi yang mungkin kurang Pak di saat itu kan kita masih peralihan pandemi COVID dan terbitnya juga mohon maaf timingnya kurang pas di awal tahun. Nah, harusnya seperti ini di Permen PUPR 8 ini dia terbit di Agustus Pak. Jadi kita punya spare waktu untuk menyiapkan bahan perencanaan. Silakan Bu Novi, kalau sudah ajannya kita bisa lanjut. Sedikit lagi. Belum mungkin. Belum ya? Oke. Baik, siap Bapak. Kita lanjutkan ya Pak ya, Bapak Ibu. Siap, lanjutkan Bu Novi. Nah, baik Bapak Ibu, ini untuk yang tadi di lampiran B bagian umum. Jadi memang isinya baru ini ya Bapak Ibu. Bukan baru ya, hanya ini sebenarnya yang ada di AHSP yang tercantum di Permen 8. Sisanya nanti ya kita akan larikan semua di surat edaran bina konstruksinya. Kemudian kalau yang lain ini sebenarnya apa ya namanya detail-detail dari isi dari lampiran lampiran di Permen. Sebentar ini kok ketutupan ya. Nah, ini juga ada Bapak Ibu. Jadi untuk yang di lampiran B yang bidang umum, jadi untuk yang seperti pekerjaan bronjong, mungkin pekerjaan pasangan batu, bata merah, rasam, plesteran, acian, ya, kemudian juga perpipaan di luar gedung, ini semua nanti akan dilarikan semua ke surat edaran Dirjen Bina Konstruksi ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada di Permen 8-nya. Gitu. Kalau untuk yang terkait dengan biaya SMKK ini sebenarnya yang berubah adalah tabel ininya Bapak Ibu untuk kita ada tambahan keberterimaan dan bukti dukung Bapak Ibu untuk
komponen-komponen biaya SMKK. Nah, ini contohnya aja ya Bapak Ibu, mungkin kalau yang sebelumnya kan kita di SMKK itu kita tidak masukkan ada keberterimaan dan bukti dukung. Tapi di Permen 8 ini kita sudah masukkan apa saja syarat-syarat keberterimaan dan bukti dukung jadi sebagai apa bukti apa nih PPK bisa membayar penyedia untuk penerapan biaya SMKK seperti apa. Di sini kita sudah rincikan semua Bapak Ibu dari komponen biaya nomor 1 sampai komponen biaya nomor 9. Kemudian yang terbaru juga adalah di sini untuk yang komponen biaya nomor 4 asuransi. Di sini namanya sudah bukan asuransi dan perizinan lagi Bapak Ibu, tapi hanya asuransi gitu. Sementara untuk yang kayak perizinan SIO, SILO itu semua sudah kita hapus karena harapannya adalah ketika kita menggunakan alat yang ada gitu ya, itu sudah memang sudah ada operator yang tersertifikasi, bukan kita mengeluarkan biaya lagi untuk mensertifikatkan si operator gitu Bapak. Nah, di sini juga asuransi yang masuk adalah asuransi CAR ya Bapak Ibu, bukan BPJS. Tapi CAR Construction All Risk gitu yang mengcover seluruh dampak kecelakaan konstruksi termasuk juga pihak ketiga. Kemudian untuk yang lainnya rincian-rinciannya mungkin nah di sini juga kami berikan juga ada tabel semula menjadi jadi perubahan apa saja sih yang ada di Permen 1 dengan Permen 8. Di sini Bapak Ibu bisa lihat apa saja yang berubah gitu. Di sini mungkin perubahannya hanya terkait nggak begitu banyak ya Bapak Ibu kalau di batang tubuh. Yang paling banyak itu ada di lampiran Bapak Ibu. Untuk di batang tubuh sendiri itu mungkin hanya ada penambahan definisi harga satuan pokok yang sebelumnya di Permen 1 tidak ada Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya sih sebenarnya tidak banyak, hanya terkait redaksional dan minor-minor saja Bapak Ibu. Tambahan lainnya yang cukup signifikan juga tadi Bapak Ibu di rumpunnya cipta karya. Ya, kalau untuk yang lainnya itu hanya pendetailan atau perincian kalimat saja Bapak Ibu. Oke, mungkin sementara itu Bapak Ibu terkait dengan Permen 8 nanti untuk yang lebih detailnya kalau di lampiran mungkin Bapak Ibu bisa lihat di paparan yang nanti akan saya bagikan ke Pak Rudi dan Pak Muji. Baik, terima kasih Bu Nopi atas pemaparannya dan tadi mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit kendala di jaringan. Baik Bapak Ibu ini sepertinya sudah ada yang tidak sabaran ini untuk bertanya Bu Nopi karena memang saya juga Bu Nopi adalah praktisi di jasa konstruksi dan pekerjaan saya juga ada di Kementerian PUPR, ada di kementerian lembaga pemerintah daerah. Jadi memang ini di nanti-nanti Pak Bu Nopi materi ini sangat dinanti oleh praktisi jasa konstruksi. Baik, saya kasih kesempatan ini ada yang sudah raise hand Pak Samsunan. Silakan Pak Samsunan untuk bertanya langsung kepada Ibu Nopi. Silakan Pak Samsunan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya langsung saja terkait dengan ada pekerjaan yang memang tidak mungkin pekerjaannya lebih spesifik. Kami di Aceh di Nagan Raya itu pernah pemasangan batu giok sebagai lantai dan dinding masjid. Jadi untuk mendapatkan harga satuan ini kan sulit kalau kita merujuk kepada Permen PU juga nggak ada. Nah kemudian yang jadi pertanyaan ini kemudiannya memang kami menghitung menghitung biaya operasional dan lain sebagainya sehingga kami sepakat untuk menetapkan harga satuan per meter untuk pemasangan batu giok tersebut. Pertanyaannya adalah kalau kondisi seperti ini siapa yang berhak untuk menetapkannya? Apakah memang harus diusulkan ke kementerian? Karena ini memang pekerjaannya pekerjaan khusus. Nah kalau memang kita usulkan ke kementerian nanti kan mungkin apakah memang harus ke kementerian atau cukup di pemerintah setempat? Kalaupun boleh di pemerintah setempat ini siapa saja yang terlibat untuk menetapkan harga satuan tersebut? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Samsunan, Waalaikumsalam. Jadi ini pertanyaan bagus Bu Nopi juga mungkin mewakili teman-teman untuk perancangan ini. Ada sebuah pekerjaan yang tidak tercantum di dalam AHSP. Nah, ini pekerjaan yang ditanyakan Pak Samsunan tadi mengenai pemasangan batu giok dan batu marmer gitu pada lantai masjid. Nah, kondisi ini siapa yang menentukan
siapa yang berhak, Bu Nopi, ketika ada terjadi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Samsunan tadi, ketika di dalam HSP tidak ada tercantum, siapa nih yang berhak menetapkan atau menyetujuinya? Silahkan Bu Nopi untuk Baik, dijawab. iya baik. Terima kasih Pak Samsunan untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya satu dari sekian banyak pertanyaan serupa yang sudah disampaikan kepada kami juga, Pak Rudi. Jadi memang atas pertanyaan ini, Bapak, kami juga sudah mendapatkan arahan dari pimpinan bahwa jika misalkan setiap daerah ada pekerjaan-pekerjaan spesifik ya, pekerjaan khusus yang mungkin memang ada di lokal daerah tersebut, maka tidak harus apa namanya mengusulkan kepada kementerian Bapak Ibu. Jadi bisa mungkin menggunakan apa peraturan di daerahnya gitu. Tapi mungkin untuk prosedur bagaimana mengajukannya mungkin bisa kalau di kami seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi unit teknis itu menyampaikan kepada kami di Bina Konstruksi begitu Bapak Ibu untuk mengkompil, mengumpulkan kemudian di apa namanya ditetapkan oleh Bapak Dirjen Bina Konstruksi. Jadi yang menyampaikannya juga adalah pimpinan tinggi medianya begitu Bapak Ibu kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi. Mungkin kalau di daerah Bapak Ibu ya, yang setingkat pimpinan tinggi medianya mungkin apa nih Bapak Ibu? Setdanya mungkin ya kayaknya. Ya mungkin dari pihak Setdanya menyampaikan kepada yang membidangi jasa konstruksi kan biasanya adanya di Dinas PU ya Bapak Ibu. Dinas PU-nya kan pasti nanti akan ada bidang jakonnya. Nah, itu bisa mengusulkan kepada eh, bidang jakon yang ada di Dinas PU. Kemudian nanti direview oleh dikumpulkan bukan direview dikumpulkan oleh dinas apa namanya bidang jakonnya. Nanti, nah yang mereviewnya juga bukan jakonnya, orang jakon nggak paham tentang keteknisan. Mungkin ya bisa seperti kayak di kami, Bapak Ibu kami menggait bukan menggait ya, kita bersama-sama dengan teman-teman dari Dijen Teknis, dari SDA Bina Marga Cipta Karya Perumahan untuk mereka yang mereviewnya. Kemudian jika sudah oke, baru nanti kami di Bina Konstruksi yang mengesahkan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau ini kan pimpinan organisasinya mungkin eh, bukan bidang ininya ya bidang jakon mungkin ininya apa namanya kepala dinas PU-nya mungkin yang menetapkan gitu Pak Rudi. Kalau di Oh, kami sih jadi mungkin kalau boleh kalau mau melihat sistem di kami di Kementerian PU seperti itu. Jadi kalau daerah mau apa mengikuti ya mungkin alurnya seperti itu Pak. baik, Bu Nopi, Pak Samsunan tadi Bu Nopi menyampaikan mungkin bisa mengikuti mekanisme yang sudah terjadi di Kementerian PUPR. Ya, Nah, jadi kalau untuk di daerah saya tegaskan lagi juga untuk Pak Samsunan tadi, mungkin ke Kepala Dinas PUPR-nya yang berhak menetapkan Bu ya, supaya ini iya menjadi betul Pak. penegasan juga kepada kami, Penegasan karena untuk pimpinan Matia itu Kepala Dinas kalau tidak salah saya pernah baca hmm, itu. Jadi harus ya, ke Dinas PUPR Bu ya. Jadi iya gimana betul Pak Pak. Samsunan tanggapannya? Yang Silakan Pak Samsunan, kalau mungkin ada ya ditanyakan lagi. Cukup? Ya, sepertinya sudah cukup. Baik, selanjutnya sambil saya baca juga ini ada pertanyaan juga Saya di pikir cukup kolom tadi chat. Pak. Gimana Pak Samsunan? Ya, ya, saya pikir cukup tadi. Tadi masih termut, nggak apa-apa. Oke, Ya, terima kasih silakan. atas Terima jawabannya, kasih Bu. Pak Samsunan. Langsung ke Kepala Dinas PUPR di daerah Pak, kalau penegasan Bu Nopi tadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini saya membacakan ke kolom chat dulu dari Bapak atau Ibu Ari nih. Boleh di-share AHSP bentuk XL-nya, Bu. Nah, ini bisa kalau ada, mohon di-share Bapak ya, Ibu, Bu Nopti. ya, Kemudian saya bacakan lagi dari Ibu atau Bapak ini, Anis Mahmudah. Izin tanya, jika Permen PUPR nomor 1 2022 sudah dicabut, sementara SE belum terbit, untuk menyikapi ini menyusun ASP-nya apakah boleh menggunakan lampiran Permen PUPR 1 2022 karena mungkin sebentar lagi akan tender dini. Jadi itu Bu Nopi, pertanyaan dari Ibu atau Bapak Anies, bagaimana ini menyikapi belum adanya SE ini? ya, betul Bapak. Ini juga satu pertanyaan dari eh, sama ya seribuan pertanyaan juga yang datang ke kami juga Bapak. Ini mungkin punten kalau yang pertama tadi yang di-share AHSP bentuk Excel-nya. Nah, kalau ini memang kami belum bisa share sekarang Bapak Ibu karena juga ini Excel-nya ini sebenarnya bukan bukan di kami di Bina Konstruksi ya, tapi yang punya adalah Dijen Teknis
masing-masing di Kementerian PUPR. Dan kebetulan Excelnya juga belum di-share ke kami juga, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali untuk saat ini belum bisa di-share. Tapi mungkin nanti kalau dari Dirjen Teknis sudah menyampaikan ke kami, nanti mungkin bisa kami share juga, gitu Pak Rudi. Mungkin Kemudian kalau bocorannya kapan, Bu? iya, Mungkin bulan Oktober, soalnya sa- kami kan bulan 11 ini harus mengeluarkan output untuk tender dini, Bu Novi. Jadi agak gampang juga kami kalau bulan Oktober ini, iya. mudah-mudahan jangan sampai lewat ya, Bu Novi ya. Ya siap Bapak, nanti saya coba tanyakan lagi ke teman-teman di Iya, Dirjen Teknis ya Bapak, apakah sudah iya, boleh di-share gitu untuk iya. yang Excelnya. Soalnya permen paper satu dicabut itu, Bu. Yang kami khawatir kalau kami melanggar permen kan jadi masalah. Sementara Iya, SE-nya belum terbit. Jadi mudah-mudahan bisa terbit di bulan Oktober ini Oktober ya untuk Pak, menjawab ya siap-siap ya. Kita Bu juga Anies udah atau Bapak ini. Baik, gerak selanjutnya cepat juga. saya alihkan ke Pak Sudirman nih. Sepertinya sudah nggak sabar untuk bertanya langsung kepada Pak Ibu Nopi, narasumber kita. Silakan Pak Sudirman, monggo. Yo, makasih Pak Dari Rudi. mana Pak Sudirman? Dari sebelah Pak, sebelah Bapak, Oke, Ketapang. oke siap. Silakan Ya, langsung bertanya kepada Bu Nopi. ya, makasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Eh, Mungkin kurang lebih Pak Rudi dengan Bu Novi pertanyaan saya tadi. Mungkin saya langsung saja pada yang real kita hadapi saat ini. Sekarang kami di Ketapang, Kalbar, ada menyusun beberapa pekerjaan konstruksi yang lumayan besar. Eh, Artinya perancangan nih Bu Novi sedang nyusun DED yang notabene kita acuannya ya sesuai dengan yang kemarin kita masih pakai Permen PU 1 2022 Bu. Mungkin mohon sharing kira-kira karena tadi Bu Novi tadi sudah menyampaikan posisi lampiran atau SE dari Permen PUPR 8 ini sepertinya kalau melihat daftar yang Cipta Karya tadi dengan perumahan itu lumayan banyak itu Pak Rudi ya. Nah, Betul, betul, jadi betul Pak. Banyak sekali perubahannya di CK. ya, saya kok rasa-rasanya eh, kurang yakin apakah ini bisa selesai di November. Tapi kita berharap bersama lah, Pak. Dan saya kira PUPR juga tahu ketika bunyi permen ini kan menjadi acuan bagi semua gitu ya. Acuan kerja bagi kita termasuk di pemerintah daerah. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Bu Novi kira-kira ini mungkin mohon solusi Bu. Pertama, nanti ketika di November posisi akhir katakan konsultan perencana sudah menyusun DED-nya berdasarkan Permen eh, 1 tahun 2022 itu, hal apa yang bisa kita lakukan? Karena seperti yang sampaikan Pak Rudi tadi, dengan berlakunya Permen PU 8 ini kan yang satu juga sudah dicabut, tidak berlaku. Nah, ini kita juga menjaga Pak Rudi konsekuensi-konsekuensi yang kita hadapi nanti terutama ke PPK-nya ya Pak ya. Apalagi zaman edan sekarang ini, aduh repot Pak. Kalau mau mencari-cari Iya, kesalahan ya kan, ada banyak iya, hal. iya. Jadi mungkin Bu Novi pun saya pikir udah mencermati inilah. Saya kira tadi perasaannya sama, bagaimana kita semua mempercepat lampiran atau surat edaran yang dari masing-masing dirjen itu. Mungkin kira-kira solusinya seperti apa, Bu? Apakah umpamanya nanti ketika, karena kita kebetulan minggu lalu juga Zoom, itu kan ada beberapa, terutama umpamanya di tenaga kerja pada pekerjaan analisa AHSP yang seperti apa gitu, itu memang ada peningkatan koefisien lah, katakan begitu ya, dari Permen PU 1 Pak Rudi. Jadi artinya koefisien yang dipakai pada analisa menyusun DED dengan Permen PU 1 kalau menerapkan itu langsung nanti di pekerjaan 2024, ada beberapa koefisien yang mungkin memang menurut informasi dari teman kita Mas Baskoro kemarin dari Kota Jogja, ya memang lebih besar koefisien yang ada di Permen PU 8 ini. Jadi itu nanti siasatnya bagaimana Bu ketika umpamanya ya mudah kita berharap mengejar sementara kita di satu pihak tender cepat atau pradipa malah pradpa gitu ya Pak Rudi ya. Jadi Betul, mungkin itu betul, ya betul. Pak Rudi ya apa kami sampaikan karena tadi pertanyaan-pertanyaan di pekerjaan spesifik tadi dari teman kita dari Aceh juga sudah mempertanyakan. Mungkin itu Pak Rudi, Bu Mila, Novi, makasih atas kesempatan yang diberikan.
Baik, terima kasih Pak dari Tapang Kalbar dan tetangga saya Bu Nopi, saya di Kalimantan Tengah. Jadi gini Bu Nopi, singkatnya beliau menyampaikan kegalauan pelaksana dalam hal ini mungkin PPK perancang mengenai koefisien yang nilainya sangat signifikan berubah dari sebelumnya. Sementara waktu terus berjalan, Bu Nopi, teman-teman daerah akan terus melaksanakan pekerjaan dan ini tidak ingin kendala ini menjadi masalah di belakang hari ketika tadi Bu Nopi juga menyampaikan sedikit yang bisa saya tangkap uh, sebelum tayang kan gitu. Jadi sebelum tayang harus ikut permen ini kecuali pekerjaannya sudah tayang begitu Bu Nopi. Jadi mohon solusinya bagaimana ini teman-teman di daerah menyikapi ini Pak Sudirman ya. Silakan Bu Nopi. Ya, ya, makasih Pak Rudi. Ini memang pertanyaan yang sangat-sangat sulit dijawab ya. Itu sebabnya Pak Muji sebenarnya sosialisasi Permen 8 ini mau dipending dulu sebenarnya sampai surat edarannya keluar. Cuma ya ini memang kami juga sebenarnya masih menunggu arahan pimpinan ya Bapak karena sampai saat ini memang arahan pimpinan adalah kita tetap harus menunggu SE-nya keluar gitu Bapak untuk menggunakan ASP yang belum ada di lampiran Permen 8 itu memang kita nggak bisa menggunakan Permen 1 lagi karena sudah dicabut dan kemungkinan juga sudah banyak berubah sekali. Total itu sudah sangat berubah Bapak Ibu. Khawatirnya koefisien-koefisiennya itu udah berubah sekali gitu. Jadi jangan jangan sampai dipakai lagi Permen 1. Karena memang kemarin kami juga melakukan perbaikannya itu memang banyak di koefisien juga di rumpun-rumpun pekerjaan eh, memang cukup signifikan sekali gitu Pak Budi. Jadi kita nggak tidak mengizinkan lagi Permen 1 untuk digunakan. Ini juga untuk menjawab tadi Pak Anies Mahmudah ya. Apakah boleh menggunakan lampiran Permen 1 dulu gitu sampai menunggu SE-nya terbit? Ini sebaiknya bukan sebaiknya, tapi sudah tidak bisa dipakai lagi Bapak Ibu gitu. Jadi mau nggak mau kita memang tetap harus menunggu SE-nya. Ini juga kami juga udah udah berkali-kali juga minta arahan pimpinan ini gimana karena begitu banyak teman-teman dari Pemda bertanya gitu dan kita juga mendengarkan keluh kesah yang sebenarnya ini juga kegalauan se-Indonesia juga nih Pak Rudi gitu. Nah, Betul cuma ya betul. bagaimana ya, tetap arahan pimpinan saat ini memang menunggu SE-nya keluar begitu Pak Rudi. Jadi mau nggak Baik. mau ya tetap menunggu SE-nya ya. Jadi itu Pak Sudirman supaya mohon bersabar dulu dan tegas tadi Bu Nopi menyampaikan sudah dicabut Pak. Jadi mau nggak mau kita pakai saja dulu permen PUPR 8 ini apapun resikonya koefisiennya karena dia belum tayang mau nggak mau perancangnya harus mereview Pak dokumen perencanaannya. Jadi itu menurut saya tanpa ada SE permen sudah terbit dan berlaku dan pelaku jasa konstruksi dia harus tunduk meskipun belum ada SE-nya. Jadi saya kira itu untuk membantu Bu Nopi. Silakan Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, monggo kepada Bu Nopi. Mungkin ya pertanyaan paling banyak itu ya Pak Rudi ya. Iya, Pertanyaan-pertanyaan terkait iya, Permen 8 sebenarnya. Kalau keteknisannya kan nanti kita ada seksi teknis sendiri nanti mungkin ya. Saya juga kalau untuk iya, yang iya. keteknisan nanti mungkin belum bisa menjawab juga di sini. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, Nah, buat Bapak atau Ibu Ani saya nyambung nih. Berarti jika sampai Desember SE belum keluar dan ada tender ini di review dipending dulu ya sampai SE keluar. Saya kira gimana Bu Nopi? Saya pikir permen itu dia berlaku sejak dia dinyatakan tanpa ada SE pun juga perancang harus mengikuti kalau kita baca di peraturan Menteri PUPR tersebut Bu. Bu Nopi, kan ya, gitu ya Bu Nopi ya? ya betul Pak Rudi. Jadi sejak diundangkan itu sudah berlaku Iya, ya untuk iya. sesuai lingkup yang ada di pasal 2 tadi. Iya, Gitu. betul. Jadi mau Mau nggak tidak mau mau memang memaksa kita perancang untuk belajar cepat ini Pak Sudirman dan Bapak Ibu PPK. Jadi mau tidak mau ini KAK-nya segera direview untuk tender perencanaan atau lelang seleksi jasa perencanaan ikuti Permen PUPR 8 2003 bukan gitu Bu Novi ya. betul Silakan Pak Bapak Rudi. Ibu kalau ingin Ya. ada yang bertanya lagi. Atau saya ingin bertanya juga ini Bu Novi ada titipan dari teman-teman konsultan ini Bu Novi. Ya Pak. Nah, ini sedikit masuk ke dalam penerapan PBJ, Pak, ketika sudah masa evaluasi, Bu
Bu Novi, karena kewajiban perancang itu juga dia mendampingi PPK saat pelaksanaan tender kan untuk membantu PPK. Nah, ini terjadi untuk di Permen PUPR ini bagaimana Bu ketika ada penawaran yang di atas 20%, tentunya Pokja itu akan membuka AHSP. Dia akan melihat AHSP-nya. Nah, bagaimana ketika ini bisa jadi masalah juga Bapak Ibu, ketika penyedianya ini masih menggunakan koefisien yang ada di Permen PUPR 8 2022, sementara paketnya sudah menggunakan koefisien yang ada di Permen PUPR 8 2023. Jadi bagaimana teman-teman Pokja ketika melakukan evaluasi kewajaran harganya, bagaimana Bu Novi, ini penyesuaiannya bagaimana? Saya kira itu yang banyak ditanyakan teman-teman konsultan tadi, karena mereka akan mendampingi PPK saat tender, dan ketika tender juga Bapak Ibu ketahui ketika ada penawaran yang di atas 20%, nanti Pokja akan membuka ASP-nya untuk melakukan evaluasi kewajaran harga. Bagaimana Bu Novi? Silakan. Jadi ini posisinya ketika evaluasi ini sudah pakai Permen 1 ya Pak? Masih pakai Permen 1 gitu? Jadi gini, ini kan masa transisi Bu. Jadi ini kan ada paket tender nih. Begitu sudah tayang, otomatis kan ditayangkan nih, otomatis kan penyedia akan melakukan penawaran. Nah, ketika masa transisi ini terjadi, bisa saja terjadi mereka masih menggunakan analisa yang lama untuk menawar harga, karena ketika penawaran itu di atas 20%, otomatis Pokja kan akan membuka ASP yang dibuat perancang nih Bu, atau dibuat PPK nih berdasarkan PO Permen lama. Nah, ini yang transisi ini yang dikejar oleh teman-teman konsultan, yang kebetulan saya juga bergerak di jasa konsultansi. Ini bagaimana menyikapi ketika ada permasalahan di sini, Bu Novi, ketika koefisiennya sudah berlainan, ketika ada terjadi evaluasi kewajaran harga di mana penawaran penyedia itu di atas 20% dan koefisiennya berbeda gitu dengan punya perancang. Saya kira itu Bu Novi. Iya, ini kan sudah tayang gitu ya, udah tender juga. Jadi kan ada ketentuan tadi itu loh Pak, yang tadi kalau misalkan dia pakai Permen 1, maka itu pengadaan jasa konstruksinya dia sampai selesai, sampai serah terima akhir itu masih pakai Permen 1 Pak, nggak apa-apa gitu. Seperti itu Pak Rudi, tadi yang di pasal ini ya, peralihan tadi itu. Oke. Di pasal peralihan Bu ya, bisa di-share Bu, soalnya ini jadi masalah teman-teman nanti. Jadi Pak Sudirman dan teman-teman bisa galau semua nanti kalau ada yang membuka penawaran di atas 20%. Jadi masih ketika itu tender masih menggunakan Permen PUPR 1 sampai dengan selesai Bu, tender dan pekerjaan ya Bu ya. Pak. Iya. Oke. Titiknya kan di situ, kalau udah keburu tayang ya udah pakai Permen 1 aja sampai pengadaannya selesai. Tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai Pak. Ini mungkin saya share dulu ya biar lebih jelas lagi gitu Pak. Jadi memang titiknya di tayang di LPSE itu Pak Rudi. Oke. Bentar, tadi mana ya? Saya tadi. Iya. Nah ini Pak, pada saat permen ini mulai berlaku, pengadaan yang telah terlanjur gitu ya melakukan menggunakan ASP berdasarkan Permen 1 tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai, sampai pengadaan jasa konstruksinya selesai Pak, sampai serah terima akhir gitu selesai. Jadi tetap pakai Permen 1 Pak. Seperti itu Pak Rudi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini jadi dasar penguat kami. Baik, terima kasih Bu Novi. Ya, baik Pak Rudi, sama-sama. Saya menambah Pak Rudi tadi ya, kalau nanti detail koefisien Permen PU nomor 8 tahun 2023 sudah ada ya, sudah jelas dan sebagainya. Ketika evaluasi kewajaran harga, penyedia menyampaikan Permen PU nomor 1 tahun 2022. Nah, bagaimana respon Bu Novi? Jadi ini Pokja sudah menggunakan Permen PU nomor 8 tahun 2023. Mungkin sudah ada rincian-rinciannya tadi yang dari SE Bincon lah misalnya gitu ya. Ya. Ada koefisiennya sudah digunakan.
Terus penyedia nawar di bawah 8%. Terus penyedia diminta ASP-nya, ternyata dia menggunakan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Bagaimana sikap seperti itu? Responnya bagaimana? Ini kondisinya sama kan Pak? Yang penting dia kan udah sejak tayang itu kan udah pakai permen satu ya Pak Muji. Berarti kan tetap pakai permen satu toh? Ya, permen yang dipakai Permen PUPR nomor 8 tahun Oh, dia 2023. pakai permen 8. Andaikan lah, ini kita simulasikan terjadi nanti di bulan Desember lah. Desember tahun ini atau Januari tahun depan lah. Ternyata penawaran di bawah 8%. Terus penyedia kita minta SP-nya, dia menyampaikan skema koefisien yang dipakai adalah Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Nah, kalau gitu gimana ini supaya menjadi Hmm. pelajaran bersama kita? Kalau saya ditarik semuanya punya penyedia itu nggak gugur. Disuruh merubah ke Permen PUPR nomor 8 tahun 2023. Apa Ibu sepakat seperti itu? Iya, ini Pak Muji Iya, yang saya iya. sampaikan tadi, memang ketika transisi ini jadi masalah Pak bagi evaluasi. Makanya ketika teman-teman konsultan mendampingi PPK, ketika tender ini bagaimana kalau terjadi itu, Bu Novi? Terjadinya ini berbeda dengan koefisiennya. Dan dia menawar di atas 80%. Ini kan membuka HSP, Pak, Bapak Ibu. Ya, ternyata dia menggunakan SP Permen PUPR nomor 1 tahun 2022, Iya, sedangkan betul dia Pak Muji. sudah menggunakan Permen PUPR nomor 8 tahun 2023. Kalau saya, penyedia nggak saya gugurkan, tolong dirubah kewesenmu menjadi Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 ya. Dari sini dilihat dia nanti rugi atau rugi. Ya, ini tinggal Bu Novi membenarkan pendapat saya atau tidak ini. Iya, iya, Pak. Tunggu sebentar ya. Misalkan di bulan Desember gitu Pak ya. Betul, Bu Novi. Tender dini ini kan sebentar lagi, Bu Novi. Satu ya. Apakah sepakat gugur atau dikembalikan, direview, dirubah koefisiennya menjadi Permen PUPR 8 2023. Bagaimana ini, Bu Novi? Mohon pendapat atau masukan dari Bu Novi. Kalau Pak Muji tadi ketika penawarannya di atas 80% ya otomatis minta dirubah gitu. Analisa yang ditawar oleh penyedia ke Permen PUPR yang terbaru. Agak ini juga ya, saya masih. Nggak apa-apa, nggak harus dijawab sekarang, Bu. Nanti Iya, nggak Saya apa-apa, pikir Bu dulu ya Novi. Pak ya. Ini Takutnya menjadi PR juga salah buat kami menjawab dan saya. nanti iya bisa mengirim teman-teman. WA ke saya. Iya, kalau pendapat Pak Muji tadi harus mengikuti Permen PUPR yang terbaru. Ya, mungkin itu. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada sedikit waktu untuk bertanya. Masih ada 5 menit untuk memberi pertanyaan kepada Bu Novi. Memang ini materi yang boleh dikatakan ditunggu-tunggu dan saya pikir mudah-mudahan segera ini Bu Novi SE-nya untuk segera terbit ini, memperkuat di Iya, lapangan. siap Pak. Siap, semoga bulan depan bisa Pak. Jadi kita juga sudah masuk bagian hukum sih Pak. Untuk yang apa namanya Cipta Karya Perumahan mereka sudah menyampaikan sebenarnya Pak. Cuma belum apa namanya belum resmi ya dari eh, direkturnya, tapi secara informalnya sudah ngasih ke kami. Jadi kalau surat dari dirjennya udah oke sih udah beres semua Pak. Baik, Tinggal baik. proses. Kita Dan sambil harus ada paralel juga masuk ke bagian hukum. continue-nya hari ini Bu ya, tindak lanjutnya supaya ada webinar yang kedua ini karena ini pasti ditunggu oleh semua teman-teman, waktu Oh sudah iya sangat pasti. berjalan. Nah itu. Baik, mudah-mudahan nanti diadakan lagi oleh Pak Muji untuk membahas masalah SE tersebut. Baik, silakan, masih ada sedikit waktu kalau ingin ada teman-teman ingin ditanyakan, silakan. Apa sudah mengerti semua dengan Permen PUPR yang baru ini? Silakan. AHSP terbaru sesuai Permen PUPR 8 boleh di-share nggak? Mungkin ini ditanyakan template XLS-nya mungkin Bu, oleh Pak Muhammad Mahdin di kolom chat. Iya ya Excel-nya ya Pak ya. Ya, mungkin Itu kalau kan ada belum bisa bisa kita di-share search sekarang Bu Pak. Novi. Ya Excel-nya XLS-nya. belum ada Pak. Di kami iya belum ada juga Pak. Belum Oh, ada. belum ada ya, belum ada Untuk ya. yang itu kan, iya belum ada Pak. Oh, jadi belum ada. Jadi apa Jadi menunggu di barengan Teknis dengan belum SE ya? ngasih. Oke. Betul Bapak, sebaiknya Oke, bareng SE ya. saya Bapak Ibu
mohon sabar untuk menunggu mengenai lampiran file XSL-nya, jadi nanti akan segera dikirim ke Bu Nopi kalau mudah sudah terbit. Baik, ini waktu sudah mau berakhir, masih sisa 3 menit lagi. Mungkin Bu, sebelum saya memberi kesempatan kepada Bu Nopi untuk memberikan kesimpulan, mungkin ada tanggapan dari Pak Muji atau Pak Muktis mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber kita, karena memang ini teman-teman aja masih belum khatam, terbit lagi Permen PUPR baru ini. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi kalau mencermati fakta-fakta yang saya temui ya, jadi banyak konsultan tuh masih memakai Permen PR nomor 28 tahun 2016. Iya, Padahal betul. sudah ada Permen nomor 1 tahun 2002 dan Permen PR nomor Ya, 8 ini. Jadi ini memang pekerjaan kita 8 semua ya agar udah. mensosialisasikan ini ya, supaya kita dipahami semuanya. Jadi dengan update peraturan mudah-mudahan mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Bu Novik atas kesempatan ini dan mohon jangan kapok Bu. Ini masih seluruh warga negeri menunggu ini presentasi berikutnya. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Bapak, Bu Novi, siap-siap. Pak Yi, dan Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji atas tanggapannya. Baik, Bu Nopi, mohon disampaikan Bu Nopi kesimpulan webinar kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan teman-teman mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan. Silakan Bu Nopi disampaikan kesimpulan Baik. materi kita hari ini. Baik Pak Rudi, terima kasih juga. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti webinar ini ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya sangat beruntung webinarnya Pak Muji. Satu dari sekian permohonan Permen 8 ke kami yang sebenarnya masih kami pending Bapak Ibu. Cuma ini yang Pak Muji kita loloskan nih Bapak untuk memberikan pemahaman ya kepada Bapak Ibu semua supaya ini nggak makin timbul kegaduhan yang semakin besar lagi gitu Pak Muji. Tapi kami harapkan Bapak Ibu bisa bersabar lah ya untuk menunggu surat edarannya keluar. Di sini juga kami berusaha juga secepatnya Bapak Ibu agar surat edaran ini bisa terbit begitu. Insya Allah lah semoga bisa bulan depan Bapak Ibu. Jadi bisa membantu Bapak Ibu semua nanti dalam pengadaan jasa konstruksi dan bisa untuk penerapan pengadaan yang lebih baik. Seperti itu mungkin Pak Rudi dan Pak Muji. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Bu Nopi. Materi kita hari ini mudah-mudahan memberikan wawasan, memberikan pemahaman kita mengenai aturan-aturan jasa konstruksi yang terbaru dan ditunggu Bu Nopi, janji Bu Nopi kepada warga MS untuk menyampaikan SE perdana. Jadi kami harapkan nanti begitu SE-nya terbit di Muji Santosa Training dan Konsultan perdana dibahas mengenai SE tersebut. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf ketika ada gangguan di awal tadi karena jaringan dan juga Bu Nopi, mohon maaf atas tidak kenyamanannya ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu di acara webinar ini. Saya akhiri webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.